Di dalam sebuah hadis ini tercantum di dalam Sahih Muslim dari salah satu istri Nabi SAW yang bernama Juwairiyah bintul Harith. Satu hari Nabi SAW hendak keluar untuk melaksanakan salat subuh. Maka Nabi SAW melihat Juwairiyah sudah berada di tempat salatnya dalam rumahnya. Kemudian Nabi SAW berangkat menuju masjid dalam rangka melaksanakan salat subuh. Dan selesai salat subuh Rasul tidak pulang sampai waktu duha. Ketika waktu sudah menunjukkan duha, maka Nabi SAW pulang ke rumahnya, ke salah satu istrinya namanya Juwairiyah bintul Haris. Ketika sampai di rumah, Rasul melihat Juwairiyah tidak beranjak dari tempatnya. Artinya Juwairiyah itu tetap duduk mulai dari ba'da subuh sampai waktu duha, dan terus mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Entah berapa ribu kali dia mengucapkan kalimat itu dari ba'da subuh sampai duha. Ketika itu Nabi SAW bertanya kepada Juwairiyah, "Wahai Juwairiyah, apakah engkau dari tadi duduk di tempat itu dan tidak beranjak dari tempatmu?" Maka Juwairiyah mengatakan, "Tentu wahai Rasul." Maka Nabi SAW mengatakan, "Maukah ku ajarkan kepadamu 4 kalimat yang kalau engkau baca, engkau tidak perlu duduk dari ba'da subuh sampai waktu duha. Cukup membaca 4 kalimat ini saja, itu sudah cukup, tanpa harus bertasbih ribuan kali dari ba'da subuh sampai duha." Dari sini Nabi ingin mengajarkan sebuah ilmu, bahwa beramal dengan ilmu itu mudah sebenarnya. Sebab orang kalau tidak punya ilmu, akhirnya lelah letih dalam beramal. Tapi orang kalau punya pengetahuan, tidak perlu melelahkan diri dalam beramal, cukup yang diperintahkan saja. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada Juwairiyah lafaz yang bisa mencukupkan seseorang tanpa harus duduk dari subuh sampai duha untuk berzikir. Apa kata Nabi SAW? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Pendek. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Dalam riwayat setiap kalimat diletakkan tasbih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimatihi. Apa lantu? Pendek kan? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. 4 kalimat kata Rasul. Kalau seseorang itu membaca 1 kali, itu sudah mencukupkan sama dengan orang yang berzikir habis subuh sampai waktu duha. Jadi kalau antum tergesa-gesa, umpamanya kan habis subuh tidak sempat untuk duduk berzikir, menunggu waktu syuruk, ingin cepat pulang karena ada hajat, baca saja ini. Itu sudah mencukupkan semuanya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Perhatikan maknanya. Kenapa Nabi SAW mengajarkan 4 kalimat ini dan bisa membandingi orang yang bertasbih mengucapkan subhanallah ribuan kali dari mulai subuh sampai waktu duha? Karena di dalam kalimat ini maknanya sudah mencakup semuanya. Pertama, di sini Rasul mengajarkan subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, adada khalqi, sebanyak makhluk yang diciptakannya. Siapa yang tahu makhluk Allah? Berapa banyak coba jumlah makhluk yang diciptakan Allah? Tidak ada yang tahu. Berapa jumlah para malaikat, berapa jumlah jin, berapa jumlah manusia, berapa jumlah hewan, berapa jumlah tumbuh-tumbuhan, berapa jumlah bintang-bintang, tidak ada yang tahu.
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertasbih sebanyak itu. Dicukup mengucapkan satu kali, tetapi sama dengan bertasbih sebanyak makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waridha nafsihi. Kita bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak keridhaan Allah kepada dirinya. Dan berapa banyak amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang diangkat dari bumi ke langit sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Berapa banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat zikir, kemudian diangkat ke langit dan Allah redha dengan kalimat itu. Atau amal-amal soleh, entah solat, entah puasa, entah zakat, entah haji, entah umrah, entah zikir, macam-macam kan, yang diterima oleh Allah dan Allah redha dengan amalan soleh itu. Kita tidak tahu berapa banyak amal soleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla dari sekian banyak manusia itu. Lah seolah-olah kita bertasbih kepada Allah sebanyak keridhaan Allah ketika menerima amal soleh itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wazinata arsy. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atau bertasbih kepada Allah dengan memujinya seberat arsyur Rahman, seberat arsy Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menimbang arsy Allah Subhanahu wa taala? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Kalau ingin tahu kebesaran arsy itu, kata beliau, lihatlah perbandingan bumi dengan langit. Maka perbandingan bumi dengan langit itu ibarat kita meletakkan cincin di padang pasir. Cincin itu buminya, padang pasir itu langitnya. Dan kalau seandainya digabungkan langit dan bumi dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan kursi Allah, itu sama dengan cincin diletakkan di padang pasir. Artinya cincin itu langit buminya, kursi itulah padang pasirnya. Makanya Allah mengatakan wasi'at kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Dan kalau kita gabungkan tiga-tiganya, kursi, langit, bumi dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, singgasana Allah, maka itu sama dengan cincin diletakkan di padang pasir. Cincin itu kursinya, langitnya, buminya, padang pasir itu arsy. Berarti yang menciptakannya akbar, Allahu akbar. Allah lebih besar dibandingkan makhluknya. Dia makhluk sebesar ini, siapa yang tahu beratnya berapa? Jadi kita bertasbih dengan memuji Allah seberat arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa midada kalimati, dan sebanyak kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengisyaratkan kalau seandainya seluruh hutan-hutan di bumi ini, sebutkan hutan mana yang ada di dunia ini, tebanglah tuh pohon-pohonnya, gunakan pena atau buat pena sebanyak mungkin dari pohon yang ditebang itu. Kemudian lautan yang ada di permukaan bumi ini, dari semua benua, gunakan lautan itu sebagai tintanya. Kemudian catatlah kalam Allah, maka lautan sudah kering, pena pun sudah patah, tapi kalimat-kalimat Allah belum rampung untuk ditulis. Karena siapa yang tahu berapa kalimat Allah sejak diciptakan makhluk pertama sampai yang terakhir. Jadi seolah-olah ketika kita mengatakan subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi, kita bertasbih dan muji Allah Subhanahu wa taala sebanyak makhluk Allah, sebanyak keridhaan Allah, seberat arsy Allah, dan sebanyak kalimat-kalimat Allah, itu sudah mencukupkan dari semua tasbih yang kita ucapkan. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan, wahai Juwairiyah, kau mengucapkan satu kalimat ini sudah cukup sebenarnya. Apalagi tasbih sendiri adalah zikir yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Lihat, tasbih itu bagian daripada zikir. Tapi kenapa Allah keluarkan? Itu sama dengan kalimat tanazzalul malaikatu warruh, di mana di malam Lailatul Qadar itu seluruh malaikat turun termasuk ruh, maksudnya Jibril. Kan Jibril bagian daripada para malaikat. Kenapa dikeluarkan? Karena kemuliaannya, karena dia pemimpin para malaikat. Begitu juga tasbih, kenapa dikeluarkan daripada zikir?
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Karena tasbih itu bukan hanya zikir biasa, tapi zikir luar biasa. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau zikir itu hanya bisa menenangkan hati, tapi kalau tasbih itu bisa melembutkan hati. Itu bedanya zikir dengan tasbih. Zikir menenangkan hati, kan Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatmainul qulub, kan gitu. Ingatlah dengan zikir itu menenangkan hati, tapi tasbih itu lebih daripada zikir. Dia bisa melembutkan hati orang yang mengucapkannya. Makanya ini amalan yang sangat agung sekali. Bacalah di pagi hari, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, atau lafadznya subhanallah wa bihamdihi adada khalqi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimati. Wallahu a'lam. Ini yang bisa sampaikan, karena acara yang lebih besar menunggu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.